sore, malam. Sepi kelas ini. Maksudnya orangnya kok nggak penuh mahasiswanya? Oh, di Zoom-nya lebih banyak. Baik, hari ini kita membahas tentang knowledge management ya. Tapi mungkin saya perlu kasih tahu dulu di tempat ini knowledge management yang kita bahas ada berkaitan dengan bagaimana evidence itu kita gunakan untuk menyusun policy. Jadi bukan knowledge management seperti yang dibahas di ilmu manajemen, terutama manajemen organisasi. Kan. Jadi kita membahas terkait dengan bagaimana mengelola pengetahuan yang akan kita gunakan untuk menjadi evidence untuk atau informasi atau evidence untuk mengambil keputusan, gitu ya. Jadi ini lebih ke arah aplikasinya ya. Ini ada beberapa topik yang akan kita bahas tentang bagaimana pendahuluan tentang knowledge management, kemudian komponen kunci knowledge management itu apa saja, kemudian peran teknologi dalam knowledge management dan tantangannya apa, kemudian best practice dalam knowledge management apa, case studies dalam knowledge management, dan terakhir mengenai tren yang akan datang terkait dengan knowledge management. Yang pertama adalah kita mungkin memahami dulu apa knowledge management. Apa ini knowledge management? Patu digawa kabeh. Apa itu knowledge management? Apa knowledge management itu? Proses mengelola ya. Mengelola mulai menciptakan, membagikan, dan menggunakan pengetahuan di dalam organisasi, kemudian penting untuk membuat keputusan yang apa ya, meningkat ya, atau keputusan yang berkualitas ya, dan efisien. Jadi knowledge management seperti itu. Jadi suatu proses bagaimana kita mengelola mulai dari menciptakan, memproduksi ya, kemudian mendistribusikan pengetahuan tersebut sampai menggunakan pengetahuan tersebut dalam organisasi kita sehingga keputusan yang diambil itu enhance atau apa ya, berkualitas gitu ya, baik dan efisien. Iya. Nah, organisasi bisa macam-macam ya, termasuk pemerintah negara Indonesia itu ya organisasi ya. Kabupaten itu bisa dianggap itu organisasi, kecamatan organisasi, karena kan berkumpul orang-orang dalam suatu wadah dengan visi misi yang sama untuk mencapai visi misi yang sama ya. Jadi organisasi itu tidak hanya organisasi kayak BEM atau organisasi masyarakat ya. Tapi kalau melihat pengertiannya tersebut ya, negara Indonesia itu ya suatu organisasi. Pemerintah Jawa Timur itu ya organisasi, gitu ya. Jadi di dalam knowledge management itu bagaimana kita mengelola pengetahuan ya, sehingga bisa memberikan manfaat untuk
pengambilan keputusan yang berkualitas dan efisien. Nah, ini relevansinya apa atau kepentingannya apa dalam epidemiologi? Fasilitasi dalam membagikan data. Mendukung praktek evidence based untuk mengontrol kepentingannya adalah knowledge management itu memainkan peranan penting ya untuk memfasilitasi dari share data ya, jadi berbagi data, kemudian ya melakukan komunikasi di antara profesi kesehatan dan juga mendukung praktek-praktek yang berbasis evidence untuk mengendalikan penyakit secara efektif, ya kan? Jadi tidak lagi kebijakan atau praktek program keputusan yang sifatnya yang biasanya seperti ini. Selama ini ya seperti ini, gitu ya. Kan seringkali seperti itu ya. Nah ini tidak lagi seperti itu, tapi harus based on data yang digunakan itu bisa jadi evidence ya kan. Data itu diolah, apakah itu data kuantitatif atau data kualitatif yang diolah dengan berbagai macam metode statistik yang sekarang tentunya sudah canggih ya. Metode statistik sekarang kan lebih, apalagi menggunakan data yang besar ya. Dan menyajikannya pun sekarang sudah lebih baik ya kan, dan lebih menarik ya kan. Sekarang kalau menyajikan data nggak lagi tradisional tabel, kemudian apalagi diagram data, tapi sudah ya apa namanya, cara menyajikan data sudah lebih bagus ya. Anda mungkin pernah lihat ada paparan yang kita bisa menyajikan data per layer seperti itu. Nah, sehingga data-data atau data-data yang diolah tersebut dianalisis menghasilkan suatu informasi yang sangat ini ya, apa namanya, betul-betul fokus dan menjawab apa yang menjadi masalah. Ya, seperti itu. Jadi itu relevansinya dengan epidemiologi, knowledge management dalam epidemiologi. Mengenai tipe-tipe datanya Anda sudah tahu kan ya. Kita sudah belajar di awal-awal ya. Ada data prevalensi, insidensi, persentase ya kan. Terus apa lagi? Yaitu morbiditas, ada mortalitas ya. Kemudian ada lagi data yang sifatnya tidak konvensional, jadi misalnya terkait burden of disease, juga bisa years life disability, years life loss, disability adjusted life years loss ya, years loss seperti itu. Jadi epidemiologi itu mengalami evolusi ya, jadi tidak hanya sekedar menyajikan data-data observasi yang basic ya tentang pola penyakit, tapi juga dari analisis statistik yang canggih, yang sekarang lebih apa ya, macam-macam ya. Kan ada kalau pakai data tableau udah tahu ya, cara menyajikan data tableau itu. Yang dulu kemarin kalau kita lihat waktu COVID, nah itu pakai itu, jadi datanya dinamis ya. Bisa kalau kita tunjuk bisa naik turun seperti itu. Itu lebih canggih ya. Tidak hanya statis tapi dinamis yang berasal dari berbagai macam
sumber data. Jadi sumber datanya sangat diverse, beragam. Kemudian bisa muncul adanya knowledge management. The emergence of knowledge management in public health was driven by the need to handle large volumes of data. Jadi karena semakin banyak ya data, jumlahnya besar, ya makanya kenapa sekarang ada mengolah data besar, ya kan? Analis big data kan ada ya, mungkin diajari tentang apa? R Studio, terus apa lagi? Python, ya. Terus apa lagi? Ubra. Terus ada pengolahan data, namanya bagus tuh. Pernah dengar nggak? Monte Carlo. Iya, jadi probabilistik Monte Carlo, nggak tahu ya. Sirkuit. Ya, tempat sirkuit apa? F1. Ya, nggak ada. Nggak nanti nonton F1. Sama saya belum. Jadi ada itu Monte Carlo statistik. Nah, mungkin ada harus belajar gitu tentang teori probabilistik sebetulnya. Bagus. Ya mungkin dikembangkan oleh para ini penjudi yang masang-masang saingan di balapan itu, makanya dikasih nama Monte Carlo. Nah, sekarang kan analisis statistik sangat ini ya berkembang ya. Itu ada juga harus belajar ya. Jadi knowledge management itu didorong dengan adanya kebutuhan untuk menghandle data-data jumlahnya besar ya. Dan mendorong kolaborasi di antara para peneliti dan praktisi untuk agar bisa memiliki outcome dari health outcome-nya, outcome kesehatan. Karena ya tadi, jadi SIM jadi penting karena ya itu tadi penggunaan dari data yang besar dan kepentingan dari berbagai macam pihak. Makanya kenapa perlu ini adanya knowledge management. Nah sekarang komponen kuncinya apa? Nih, jadi yang pertama mengenai terkait data collection and analysis. Jadi bagaimana data itu dikumpulkan dan dianalisis. Jadi ada tipe-tipe data epidemiologi. Jadi pakai itu berkaitan dengan prevalensi, insidensi, rate, persentase, dan determinannya apa saja ya. Kemudian crucial for identify trend sehingga menghasilkan informasi untuk keputusannya. Jadi data ini digunakan untuk pengambilan keputusan, untuk menyusun program, untuk merencanakan, membuat policy atau kebijakan seperti itu ya. Kemudian metode dari pengumpulan datanya bagaimana? Macam-macam, bisa ada survei, ya, interview, kemudian dari studi observasional, yang itu semua akan mengumpulkan data-data yang sifatnya apakah kuantitatif ataukah kualitatif. Ya. Jadi tidak lagi ya biasanya kayak gini kok. Jadi tidak lagi seperti itu. Jadi dan keputusan harus ya berdasarkan data, evidence-nya. Ini dilakukan analisis yang komprehensif dan pemberian intervensi yang efektif. Jadi contohnya misalnya ada KLP Campak ya. Kemarin yang kita heboh KLP Campak ya bulan Agustus lalu di sini mana Sumeneb. Siapa yang dari Sumeneb? Oh nggak ada, sampah. Nggak warna. Oh Makassar. Oh ada. Pamekasan juga ya.
KLV, iya. Akhirnya semua, ya 4 kota itu ternyata melaporkan peningkatan kasus. Nah, selama ini kan penanganannya ya udah dilakukan sweeping, kemudian dilakukan OR, ya kan? Tidak seperti itu, tidaknya selesai sampai di situ. Jadi tidak hanya ya seperti biasanya, tapi harus ini kok terjadi terus setiap tahun seperti itu ya. Itu harus dilakukan pengambilan keputusan yang based on evidence. Kenapa kok ternyata banyak yang vaksin? Nah, itu harus cari tahu. Kenapa kok tidak mau vaksin? Dilakukan pengumpulan data, ya kan? Data dianalisis. Oh, ketemu ternyata banyak yang mempunyai persepsi vaksin itu tidak karena ada persepsi mereka karena ada bahan ya yang masuk di vaksin tersebut. Nah, itu tentunya nggak bisa dibiarkan persepsi itu. Ini harus kemudian dicarikan jalan keluarnya. Apa? Ya dilakukan edukasi, pemberian informasi, dicari siapa yang dipercaya untuk memberikan informasi tersebut, tokoh masyarakatnya siapa, atau mungkin ada orang yang selama ini menjadi panutan, kalau orang terus berbicara semua orang percaya, sehingga tidak terjadi lagi outbreak. Ya, aplikasi kan seperti itu. Kita melakukan identifikasi, memformulasikan intervensi dari identifikasi tersebut, kemudian implementasi, kemudian ketemu lagi hasilnya sama seperti itu, terus berputar seperti itu, sehingga public health itu kita bisa melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terulang lagi ada outbreak kemudian, gitu ya. Kalau ada terus setiap tahun berarti itu masih belum ketemu penyebabnya apa. Ya, seperti itu. Itu ya. Itu kita kita mengelola pengetahuannya. Jadi kita siapkan menghasilkan pengetahuan yaitu dengan melakukan survei, interview ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya. Nanti kita mendapatkan evidence-nya. Nah, evidence itu bisa digunakan untuk merancang kebijakan atau menyusun program aksi apa yang akan dilakukan. Dan nanti juga diidentifikasi lagi ya, apakah efek intervensinya atau masih belum nendang ya, istilahnya kan saat itu ya, nendang maupun enggak gitu. Nah, berikutnya apa namanya? Key komponennya data collection dan analisis dengan memperhatikan tipe datanya dan metode pengumpulan datanya. Berikutnya adalah platform untuk berbagi knowledge. Ya, ada 2 term yang kita gunakan di sini. Ada yang kita harus tahu. Yang pertama, digital tools and technology. Sekarang eranya udah revolusi industri 4.0 ya. Jadi semua harus mengarah kepada teknologi apa yang kita gunakan. Termasuk Anda juga kalau penelitian harus ada teknologinya. Apa nih teknologinya dalam penelitian Anda? Apakah pada penyusunan kuesioner, pengumpulan data, Anda menggunakan teknologi
atau analisis data, penyajian data, atau pada menentukan diagnosis untuk masalahnya. Misalnya dalam menentukan diagnosis untuk atau penentuan kepastian dari variabel outcome-nya. Anda menggunakan teknologi. Kita pengen tahu tentang gangguan mental pada remaja, seperti itu. Nah, gangguan mentalnya kan bisa macam-macam, ada depresi, ya kan? Kemudian ada anxiety, kecemasan. Nah, untuk menentukan mungkin kita nggak hanya dengan kuesioner, tapi mungkin kita gunakan teknologi, misalnya pemeriksaan EEG kepala. Ya, gambaran EEG-nya. Mungkin ada gambaran tertentu pada orang-orang yang mengalami anxiety, depresi, ya, dibandingkan yang tidak. Nah, jadi harus sekarang kalau publikasi di jurnal-jurnal juga kayaknya sudah nggak cukup lagi kalau hanya kuesioner, gitu ya. Jadi harus ada teknologi yang digunakan untuk menegakkan atau memastikan variabel outcome yang ingin kita lihat atau variabel bebas yang ingin kita ukur. Misalnya juga kita ingin melihat perilaku merokok. Mungkin tidak hanya sekedar ditanya perilaku merokok, tapi kita bisa pakai smokalizer untuk melihat kadar CO, ya. Ya, kadar CO dari orang-orang yang kita jadi responden, ya, jadi subjek penelitian. Jadi tidak hanya sekedar ditanya merokok tidak, iya, berapa batang rokok bisa dan sebagainya, tidak hanya sekedar itu, tapi kita tambahkan semuanya kadar CO. Nah, di situ akan tampak kadar CO-nya. Jadi ada tambahan penggunaan teknologinya, ya. Kemudian Anda kalau melihat adanya polusi, itu juga begitu. Mungkin nggak ada ditanyakan keluhannya dan sebagainya, tapi kita ukur air quality monitoring. Kita ukur kualitas udaranya, koridor, seperti itu. Kalau kita lihat, saya orang ini ada orang merokok atau tidak, terima kasih. Kalau ada orang merokok atau tidak, kita bisa ukur air quality monitoring. Kita periksa PM2,5-nya. Gitu ya. Nah, ini kembali lagi platform yang digunakan untuk mendistribusikan pengetahuan tersebut. Jadi kita pakai digital tools yang kita bisa gunakan sebagai database. Karena tadi yaitu tadi pakai pengumpulan data, ya. Nah, pakai data teknologi dengan apa? Mengumpulkan data pakai apa? Google Form, ya, atau apa? Kobo, Toolbox, ya, atau apa lagi? Info mengolah data, ya, mengolah datanya, menganalisis datanya. Kobo Toolbox mulai dari, ya, dari ngumpulin datanya kan, koleksi datanya. Terus apa lagi? Kobo Toolbox, terus ini. Monkey survey, ya. Monkey survey itu juga bisa. Sehingga langsung masuk. Jadi kita nggak perlu entry satu-satu, ya kan? Seperti itu. Terus ya platform collaboration online lainnya. Ada lagi ya? Apa namanya? Dan kemudian kita bisa gunakan software untuk visualisasi data. Yang tadi saya sampaikan, Tableau atau apa? Tableau, ya. Untuk visualisasi data. Terus ada lagi PowerPoint, saya belum pernah tahu. Bisa dari itu, ya. Bisa lihat per layer. Bagus itu.
bisa lihat layer satu-satu. Kemudian ya itu bisa lebih efisien ya untuk membagi, mendistribusikan tentang pengetahuan di antara semuanya, ya, termasuk ya stakeholder untuk community ya. Kemudian yang kedua, collaboration among stakeholders. Jadi di sini ada kolaborasi juga di antara stakeholder. Jadi melibatkan kerjasama di antara apakah edukator, healthcare providers, researchers, ya, practitioners, yang tujuannya adalah meningkatkan diseminasi dari pengetahuan tersebut dan mendorong adanya kolektif, jadi maksudnya pendekatan problem solving yang sifatnya kolektif, ya. Jadi semua memberikan kontribusinya untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi ada data analisis dan collection yang menjadi key komponen. Kemudian yang kedua adalah platform untuk membagikan pengetahuan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran teknologi dalam knowledge management. Tadi sebetulnya sudah termasuk ya, teknologi tadi juga ada kontribusinya dalam analisis data maupun distribusi data, masuk kolaborasi. Oh enggak, termasuk yang analisis data dan distribusi ya. Itu teknologi sudah digunakan, termasuk di sini yang tadi sistem informasi yang dibangun. Tentunya dengan manajemen database ya, karena jumlahnya banyak seperti itu datanya ya, dan ini dibutuhkan setiap saat. Karena kalau data itu masih belum diapa-apain, kita sekarang baru mungkin hasilnya keluar. Tapi kalau data ini sudah masuk secara digital, kapanpun setiap saat kita bisa peroleh data. Kita bisa dapatkan informasi dari data yang sudah dikumpulkan tersebut. Ya. Jadi efisien kan? Dan efektif juga, ya. Itu ya. Jadi bisa menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, ya. Dan tentunya ini bisa, yaitu tadi kita bisa mengalokasikan resources yang ada dengan tepat. Karena ini semua sudah digital, ya kan? Seperti itu. Kemudian bisa juga dibuat dalam bentuk geographic information system. Kita bisa menggambarkan data-data yang bersifat yaitu analisis spasial ya, dan enhancing lesson in geography and environmental science by providing real world context and interactive learning opportunities. Jadi kapanpun bisa langsung klik muncul datanya ya. Kita bisa tahu oh ternyata mana yang paling banyak muncul datanya, diklik, termasuk sampai ke ya tempat lokasi, misalnya yang kena campak tadi ya kan, tahu lokasinya di mana sampai koordinatnya jelas. Dan di situ kalau tuanya dimasukkan juga muncul, anaknya jumlahnya berapa juga bisa muncul, tergantung data yang kita masukkan. Tapi lebih kelihatan lebih tepat sehingga kita bisa lihat oh di sekitar situ ada nggak yang selain satu orang berapa orang lagi, dan itu bisa langsung yang melihat juga informasinya lebih nyata. Karena kalau misalnya dalam data angka aja mungkin dia tahu datanya, tapi membayangkannya mungkin agak lebih sulit. Tapi kalau divisualisasikan dalam bentuk analisis spasial lebih mudah menggambarkannya, apalagi kalau yang minta misalnya penguasa wilayahnya, ya kan? Setiap saat data itu ada, ya kan?
Tapi nanti yang tahu tambah nggak tidur katanya gitu. Enggak lah ya, pasti yang minta juga kan. Silakan lihat waktu-waktu juga. Ya. Itu ya, jadi sistem informasi itu menjadi salah satu ini peran dari teknologi ya dalam knowledge management. Kemudian big data ini juga. Ini tadi juga kita sudah bahas penggunaan analisis data yang besar, pemanfaatan analisis data besar ya. Enables bukan teacher ya, ini apa maksudnya? Health profesional ya, health profesional to incorporate real-time health data into kurikulum. Juga bisa membantu student untuk memahami tren di public health. Ini juga bisa untuk pembelajaran bagi mahasiswa juga. Selain tentunya untuk stakeholder yang ada di sana terkait dengan disease prevention melalui informasi yang diperoleh dari yang didorong oleh data. Kemudian ada case studies dan example-nya. Exploring case studies demonstrate how big data has been applied to track disease outbreak, allowing educators to teach critical thinking and data analysis skill while emphasizing the importance of health education. Jadi dari studi kasus, dari contoh-contoh itu juga bisa digunakan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Jadi ini berkaitan dengan peran teknologi yaitu terkait dengan membuat sistem informasi dan yang kedua adalah melakukan analisis ya untuk data yang besar. Nah sekarang tantangannya apa dalam knowledge management? Ini tantangannya ini. Ya, sebetulnya ya apa namanya menghasilkan pengetahuan itu kan melalui analisis data. Nah ini data privasi, data security itu isu penting. Apalagi dengan menggunakan teknologi data-data itu yaitu tadi lewat Google Form atau data-data di rumah sakit digunakan melalui rekam medik yang sifatnya elektronik ya. Tentunya privasi data itu menjadi isu yang harus diperhatikan sehingga tidak apa ya menjadi publik, jadi enggak disebarkan kemana-mana seperti itu. Ini juga harus dibangun sistemnya sehingga tidak mungkin bukan menghambat penggunaan data ya, tapi menjaga safeguarding dari keselamatan data tersebut ya, atau kerahasiaan dari data tersebut. Dulu pernah ada wacana data kesehatan itu dimasuk apa tuh namanya KTP elektronik ya, tapi akhirnya wacana itu nggak jadi ya. Terus kemudian karena pandemi ini otomatis kan harus dimasukkan ke satu data, tapi itu juga belum jalan semuanya. Cek kesehatan gratis dari sudah ikut, cek lagi, udah. Nah itu juga masuk ke satu data ya. Nah itu juga harus diperhatikan tentang privasinya. Jadi ethical consideration itu menjadi penting. Meliputi keamanan, menjamin penggunaan data yang bertanggung jawab, ya kan? Kemudian menjaga informasi, ini bukan sudah, tapi
person ya, data-data orang yang dikumpulkan dan mempromosikan transparansi dalam penggunaan data tersebut. Jadi kalau sudah digunakan, dipakai, tentunya harus ada laporan ya. Laporan yang dibuat dari analisis tersebut pada masyarakat para stakeholder. Termasuk menjamin yaitu keamanannya, security data tersebut. Jangan sampai data ini menjadi mudah diambil, dihack ya, seperti itu. Kalau sekarang kan data ini telepon ya, nomor HP ya. Itu siapa ya? Kok bisa ya? Nggak mungkin lah kalau caranya dia bisa dituntut sama orang. Kan ada nomor yang nggak boleh dipublish kan? Itu mungkin karena ini ya, kalau misi undian itu. Nulis, NIK, nulis ya, hati-hati. Mungkin dari situ ya bisa juga ya. Oh iya, silakan. Terus berikutnya terkait data privasi dan security itu compliance terhadap regulasi. Itu juga kita harus merefer itu terkait dengan keterikatan terhadap law and guideline yang terkait dengan pengelolaan proteksi atau perlindungan data. Kita kan ada ya di Indonesia ya, perlindungan data. Undang-undang ini toh, ITE kan, II-nya itu informasi transaksi elektronik. Nah, kan ada toh sebetulnya itu, tapi rasanya ya. Ya paling gampang inilah ya sosial. Medsos itu kan begitu kita punya FBI, Twitter, bisa upload apa? Lain dengan kalau di internet ya, internet kan nggak bisa semua upload ya. Ya kalau internet kayak di Google itu kan nggak bisa upload, ya, kecuali izinnya juga iya khusus dan mudah ya kan. Boleh bisa upload, bisa ngedit segala macam. Kalau FB, IG, Twitter, kita punya akunnya kan kita bisa upload apa aja toh. Orang lain juga itu, ya semua lah. Bisa upload apa saja, tergantung kita mau upload apa enggak. Dan suka-suka juga kan. Bisa apa aja, enggak ada yang melarang kecuali salah ya. Salah ya, enggak boleh. Tapi rasanya juga enggak ya. Enggak di apa? Enggak di ban atau di take down kan enggak juga. Masuk edukasi itu juga kan itu ada yang hoki dan bertahun-tahun itu udah lama, tapi kalau kita tracing masih ada bisa tracing masih ada ya sampai sekarang ya enggak bisa mengusulkan ya tergantung kita akses yang mana ya kan. Kita contohnya aja misalnya kita di akun kita lewat info tentang kuliner itu kita klik like, tapi besok lagi muncul lagi kan ya, jadi artinya ya data kita ini sepertinya diolah oleh pemilik Instagram sehingga profilnya kita itu sudah kelihatan.
sini sehingga tiba-tiba muncul iklan. Kalau suka ya ngeklik yang olahraga muncul. Dan yang hoax pun muncul juga ya kan, yang istilahnya menjadi masuk. Kalau ada yang berseteru kan akhirnya nggak ada yang jadi wasitnya. Netizen satu yang lainnya kan dari dan itu bahayanya kalau ketemu secara fisik. Sesaat gitu. Info-info di ruang medsos itu yang membuat akhirnya orang yang lain. Kalau dulu kan ya harus ketemu baru bergabung atau memihak siapa. Tapi kalau sekarang dari jauh dan itu lebih masif dan ya sifatnya karena nggak ada ruang kan di mana di dunia maya itu nggak ada ruang, ini global, ini wilayah Surabaya aja. Interaksinya kita juga seberapa jauh atau seberapa terbuka akunnya. Jadi ini kalau saya bilang ya itu salah satu yang bahaya. Ya, kita harus hati-hati juga. Terutama anak-anak remaja. Karena anak-anak remaja itu kan ya dia masih belum tahu yang mana yang benar, karena mungkin pengetahuannya juga masih belum banyak ya dibandingkan yang usia SMP, SMA itu. Tapi dengan memegang gadget itu tadi sedini se-early mungkin dia pengaruh oleh ya misalnya aliran atau informasi tertentu. Nah itu yang jadi masalah. Nah, Australia peraturan sejak November 2024 melarang sebuah 16 tahun. Tentang sekali itu siang dia belum bisa memilah karena dan usia itu usianya juga ya harus ada itu karena tadi memanage pengetahuan itu jadi penting ya sehingga membentuk kita kognitif kita, pengalaman kita ya pada sesuatu hal yang positif. Jadi di satu sisi kita itu memang ada sisi pengetahuan. Jadi kalau saya harus buat hidup sekarang. Ya, karena dia ingin tahu kita berorgi. Ya, kita buka aja kan beritanya, ya. Kita nggak cari. Ini mana kalian mau enggak? Enggak, minimalnya orang upload terserah yang upload yang bagus mau curhat ada upload habis lagi olahraga
ya udah cuma foto. Iya. Jus, waduh. Berarti lifestyle. Kan itu uang harus ya memang sekarang harus kuat. Jadi beda membekali bisa diurus. Masih menjadi orang tua zaman sekarang. Anak saya sudah punya anak, yaitu ada saingannya berbeda. Nah, ini berikutnya jadi apa? Ketiga ya. Kedua tantangannya selain data privasi security, information yang overload. Jadi informasi yang berlebihan. Informasi berlebihan bisa karena yang tadi banyak sekali informasi yang akan terjadi apa namanya inkapasiti relatif ya. Informasi lebih banyak daripada kemampuan kita jadi masalah sendiri. Jadi harus fokus kepada data-data yang kemudian strategi untuk memfilter secara efektif itu juga harus dibuat. Jadi meliputi penggunaan teknologi dan critical thinking skill, yaitu kemampuan berpikir kritis ya, untuk memberikan prioritas informasi, kemudian resourcesnya serapi mungkin ya, dan meningkatkan clarity dari konten untuk proses educational atau proses yang sifatnya untuk meningkatkan ini betul-betul harus dalam knowledge management ini harus dipertimbangkan. Kalau di Facebook atau Google itu saya nggak tahu bagaimana mereka, nggak pernah ada kayak stuck atau terganggu, nggak pernah ya. Google ada masalah. Oh, seberapa susah ini ya servernya. Tapi mungkin nano ya. Kecil tapi dia bisa sedunia loh, ya kan? Dan datanya dia kecil-kecil itu sampai akhirnya pintarnya dia kelola data itu sehingga keluar ChatGPT ini ya kan? Berdasar buatan. Jadi dia ringkas sekali kan, dia padatkan informasi yang ini, padatkan tentunya informasi dari yang dimasukkan orang-orang kan, dimasukkan kita semua sedunia, terus diolah dengan kode-kode tertentu bahasa kode atau apapun lah, statistik dari ya, informasi yang lebih kompak ya kan, buat software. Jadi ada dua hal ya berkaitan dengan peran teknologi dalam knowledge management, yaitu tantangan dalam knowledge management maksudnya. Data privasi dan security ini dengan mengatasinya dengan ethical consideration dan compliance terhadap regulasi. Kemudian atau kelebihan informasi diatasi dengan bagaimana memanage informasi yang berlebihan dan strategi untuk menyaring secara efektif.
Nah, berikutnya best practices in knowledge management. Nah, ini meng-create knowledge center culture. Jadi budaya yang berpusat kepada creating knowledge ya. Praktek baik yang kita ambil dari knowledge management. Jadi budaya selalu menghasilkan pengetahuan. Basis pengetahuan. Informasi atau pengambilan keputusan harus berbasis pengetahuan. Pengetahuan yang research atau based on data. Tapi kalau kualitas tidak hanya biasanya seperti ini, bukan hanya ini gitu, tapi itu harus sudah di dan ini membutuhkan membentuk ya ini budaya yang berpusat pada pengetahuan itu membutuhkan leadership yang support. Jadi effective leadership yang ini adalah penting untuk mengembangkan budaya berpusat pada pengetahuan yang leadernya itu selalu mempromosikan berbagi pengetahuan secara aktif dan menyediakan resources maupun teknologi untuk membangun, selalu mendorong untuk menggunakan data dan berbagi. Pengalaman dari COVID-19 jadi karena dia meskipun sudah ada studi-studinya dari luar, tapi selalu kita cari di Indonesia seperti apa. Nah, kita membantu pemerintah pengelolaan COVID-19 ini terjadi surat diskusi surat pusat tentang jadi ya budaya berbagi data itu memang masih belum berjalan dengan baik ya. Tapi data spesial alhamdulillah bisa diakses ya. Misalnya itu mereka bisa terus spesial 27 sampai 2018 bisa. Tapi waktu itu ya COVID-19 nggak bisa. Terus ternyata mahasiswa yang praktek itu diminta bantuan juga untuk karena betul-betul sumber daya manusia yang sangat kurang karena semua masih untuk langsung di lapangan dari melakukan sebagainya. Kita menginginkan mahasiswa untuk menjadi relawan mengolah data ini. Yaitu cerita-ceritanya mahasiswa ternyata mengolah data itu ya. Skill dulu sama ya. Saya sudah nanti keluar datanya nanti kita kasih approval untuk bisa dipakai seperti ini ya. Dalam kenapa dalam membangun budaya yang berpusat pada pengetahuan itu memang dibutuhkan berbagi data itu menjadi suatu yang ya. Kemudian mendorong adanya kolaborasi. Nah, apapun ya, sebetulnya kolaborasi itu ya apa saja itu. Hanya di manajemen adalah ya apa saja, tidak apa saja masalah saja. Nah, mungkin kita menyelesaikan masalah itu sendiri. Paling enggak, ya tadi kita punya masalah juga kan, tapi kita selesaikan sendiri. Kita akan sampaikan ya. Mungkin ada yang bisa berkontribusi ya. Kenapa kolaborasi itu menjadi suatu keharusan ya.
antara health profesional maupun profesi di luar kesehatan. Bisa berbagi ide, berbagi praktek-praktek inovasi, ya, meng-create suatu lingkungan di mana sharing insight tentang sharing itu akan meningkatkan suatu layanan kesehatan kolektif yang bagus. Ini best practices ya, termasuk best practicesnya ini. Selain tadi tentang membangun budaya yang berpusat pada produksi knowledge, pengetahuan, termasuk ini continuous training pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan pelatihan yang berkelanjutan, apakah itu program ya atau saya harus mendirikan sekolah, ikut kursus, menghadiri seminar, ikut workshop, Nah, ini contoh ini ya, case studies in knowledge management itu inisiatifnya berhasil, bisa jadi inisiatif yang sukses itu ada organisasi kesehatan di level nasional yang melakukan maupun bekerjasama dengan institusi kesehatan. Jadi misalnya bisa juga organisasi itu bisa government, bisa non-government. Implementasikan praktek-praktek dari pengelolaan pengetahuan secara efektif, meningkatkan kolaborasi dan berbagi informasi. Jadi saling berbagi informasi dan mempraktekkan pengetahuan yang ada. Saya pengetahuan ada itu adalah diseminasikan sekali. Ya, tujuannya adalah to improve public health outcome, ya, dan penggunaan resources yang efisien. Sama. Ya. Nah, lesson learn-nya best practice yang teridentifikasi dan ada area-area untuk improvement-nya. Ini misalnya knowledge management itu bisa membantu para profesional kesehatan atau pekerja kesehatan memahami bagaimana pendekatan-pendekatan yang terstruktur atau yang sistematis ya untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan yang efisien, menggunakan sumber daya secara banyak sumber daya, tapi yang sumber daya sedikit bisa menghasilkan efek memperbaiki outcome kesehatan. Area untuk improvement macam-macam ya. Yang jelas dia mengedres gaps di antara knowledge yang ada. Jadi menyeimbangkan gaps atau apa? Kesenjangan ya. Kesenjangan antara pengetahuan yang ada sekarang ya yang akan digunakan untuk mengatasi masalah. Bagaimana future trend knowledge management? Jadi trennya masa depannya gimana? Bagaimana mengintegrasikan? Jadi penggunaan artifisial intelligence. Apa ya enggak? Ya semua pakai AI. Ya. Media summary pakai AI. Ya, hati-hati loh ya kalau buat summary pakai AI. Kadang apa yang kita inginkan tidak
Jadi belum tentu sama. Ya. Dia mungkin membantu tapi tetap otak. Ya kan? Otaknya sih. Baik itu dalam analisis data ataupun ya karena ini kan berkaitan dengan pengolahan data ya yang dalam membuat model prediksi tapi dia sifatnya membantu tetap kita yang harus menentukan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya muncul mungkin kalau muncul ya mungkin promnya nggak apa seperti apa ya tapi tetap kita baca. Nah, berikutnya adalah enhancing public engagement. Ya, ini tren bagaimana keterikatan dengan melibatkan komunitas maupun menggunakan strategi sosial media. Karena apa sih yang ini yang dilihat oleh kita melalui sosial media? Kayak itu strategi. Sama kalau Anda mau melakukan ini kan juga apa health promotion ya, rasanya sosial media itu sudah prioritas sekarang ini. Semua pasti lihat sosial media. Ini ada mahasiswa pimpinan saya yang Kediri tentang media untuk mencegah kepatuhan. Iya, ternyata yang dibutuhkan itu ini tatap langsung. Iya, usia remaja itu diri itu ditanya itu. Jadi dengan sosial media itu dia benar-benar langsung besin tidak sosial media. Kita hipotesisnya itu ya genset itu butuh apa sosial media itu baru ini ya, tapi saya curiga juga mungkin di tempat lain seperti sama karena mungkin ya ada apa ya mereka sudah merasa ada kekosongan secara mental dengan sosial media itu ya seperti itu aja dia tidak bisa ya apa dia bisa ngomong langsung berinteraksi ya seperti itu mungkin ya ini mesti saya bergerak minta ketemu langsung tidak minta melalui sosial media. Nah ini juga mungkin kita coba aja diteliti di tempat lain gimana acceptance atau ya penerimaan genset edukasi melalui sosial media. Respon positif atau bisa jadi seperti itu. Tapi dalam ini kita masih tetap cantumkan sosial media. Strateginya lewat sosial media untuk sebagai salah satu platform untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang controlling disease sehingga bisa mempromot engagement dengan community and stakeholders. Ada pertanyaan sampai di sini?
ada. Ini apa? Saya selalu aplikasi sakit dan itu bagaimana ya, ada yang tanyakan. Misalnya ada kasus, misalnya